Anak yang pandai bahasa Inggris itu, kosakata bahasa Indonesia belum lengkap. Oh. Tidak selengkap aku. Ya iyalah. Ya iyalah. Karyaku banyak. Iya. Dia punya karya. Oh, Satu aja kan enggak ada. oh, ada 1000 kan bentuknya lubang di pinggir jalan. Karya itu buku. Oh, Karya itu pemikiran. Karena katanya dia ahli, pandai. Bukuku aja 24. Wah, bayangin. Jadi optimis ya. Berarti 2045 Indonesia kalau asal presidennya orang biasa. Orang biasa itu apa? Orang yang biasa bekerja. Dalam kerja itu menghasilkan filsafat. Jangan salah ya. Jangan salah bahwa hanya orang yang pandai ngomong, yang pandai diskursus, pandai menyatakan sesuatu. Ya toh? Agak. Orang yang ngomong ya hanya ngomong hasilnya. Ngomongnya filsafat ya filsafat. Oh iya. Tapi kalau orang ibu kerja. Saya pernah pakai contoh Ahok. Tapi pun Bung Jokowi kita contoh. Beliau membuat jalan infrastruktur sekaligus suprastruktur. Sekaligus kan filsafat itu. Filsafat kebangsaan, perasaan sebagai bangsa, pride, Kebanggaan. bangga rakyat itu. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Sampai tumpah. Yang ngomong, iya. Dan dunia tidak berubah oleh omong, yang berubah oleh kerja dalam hal ini. Ahok kerja, dia menghasilkan filsafat, good governance. Good governance itu filsafat politik. Wah. Filsafat politik. Sebab pemerintah itu begini, good governance itu transparan. Iya. Transparan, demokratik, akuntabel. Iya. Orang transparan banyak yang bisa transparan, tapi kalau tidak akuntabel jadinya Pak Harto. Oh iya transparan. Pak Harto itu transparan. Sangat. Apa? Aku rasa seneng sama orang itu langsung didor. Transparan tuh itu. Tapi apakah itu socially accountable? Bukan. Berarti Bukan. 2024 nanti berat dong kan? Menurut Sangat berat, Kang sangat Sobari, berat, sangat berat. Harus yang bagaimana nih yang meneruskan kerja Pak Jokowi nanti nih? 2024 ini speknya kira-kira seperti apa? Orang yang berpikir tentang bangsa. Jangan berpikir tentang Pak Jokowi dan tentang dirinya. Berpikir tentang bangsa. Bangsa kita ini seolah-olah sudah ditakdirkan dan kita telah melihat takdir itu. Takdir itu nampak melalui cara kita menangani negara ini. Melalui cara kita berdiplomasi politik. Presiden Jokowi itu belum sempurna, Bung. Karena beliau baru menjadi tokoh sejarah. Baru tokoh sejarah. Di tingkat dunia, bukan di tingkat Jawa loh ya. Mentang-mentang lahir di Solo lalu tokoh sejarah Solo ya. Enggak, sejarah tokoh dunia, tapi beliau belum satu. Harusnya beliau itu juga tokoh mitologis. Kalau tokoh mitologi, lihat aja Bung Karno. Bung Karno tokoh sejarah. Tidak menjadi pertanyaan, tidak, itu jelas sekali. Tapi beliau menjadi tokoh mitologis, dimitoskan beliau itu. Loh, keren apa enggak? Bukan wafat tapi mokso. Nah, itu Gitu kan. kalau ini jangan. Ini mitologi yang tidak rasional. Kurang rasional. Ada mitologi yang rasional itu, yaitu memberi gelar seseorang. Digelar seseorang seperti Pak Jokowi. Wah, Indonesia ini keren sekali. Orang Amerika terpaksa membungkuk lah ya. Ratu Belanda ya terpaksa ngakoni. Pengakuan ini sama dengan trust kepada Jokowi. Trust bahwa dialah orang yang begitu penting. Apalagi Pak Rusia, Pak Putin, dan Presiden Ukraina itu meskipun beliau lah yang jadi subjeknya persoalan dunia hari ini, tapi Pak Jokowi mendekatinya sedemikian rupa, penuh apa yang dinamakan Eastern wisdom. Kesenanya muncul. Kearifan timur. Nah, ini dewa, karena itu dewa. Jokowi ada bau-bau macam gitu. Tapi Presiden Jokowi barulah menjadi tokoh sejarah. Belum menjadi tokoh di mitologi. Di bawah Pak Jokowi, Indonesia mendapat kepercayaan tingkat dunia. Dan semua
bukan hanya kagum, tapi terpesona. Terpesona. Wih, kagum itu di dunia ini. Kalau terpesona itu ungkapan duniawi sekaligus bahasa langit sana. Terpesona ya. Memang kagum ya kagum lah. Luar biasa. Ada juga orang yang kurang kerjaan kagum pada Anies. Ya misalnya kayak gitu ya. Agak kurang kerjaan lah itu menurut saya. Diminum Kang, Kang. Minum ini ya, minum.